Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiani Adil Afif dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kimia fisik mengenai materi proses pada permukaan padat. Pada materi ini saya akan menjelaskan dua, yaitu katalis heterogen dan proses pada elektroda. Yang pertama ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang fasenya berbeda dengan fase zat reaksi maupun zat hasil reaksi. Pada umumnya, katalis heterogen ini dibuat dari unsur-unsur logam transisi karena memiliki sifat pengadsorpsi gas yang baik. Penggunaan katalis heterogen ini biasanya pada suhu dan tekanan yang tinggi. Contoh sederhana katalis heterogen ini yaitu pada katalis Ni, di mana katalis ini digunakan sebagai katalis reaksi hidrogenasi etena menjadi etana. Reaksinya yaitu C2H4 ditambah H2 ditambah Ni menghasilkan C2H6. Selanjutnya ada grafik katalis heterogen. Di sini dapat dilihat bahwa proses reaksi tanpa menggunakan katalis memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi dibandingkan proses reaksi dengan menggunakan katalis. Selanjutnya ada tahapan dalam reaksi heterogen. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu difusi molekul-molekul bereaksi menuju permukaan. Kedua, adsorpsi molekul-molekul bereaksi pada permukaan. Ketiga, reaksi pada permukaan. Keempat, desorpsi hasil dari permukaan. Kelima, difusi hasil dari permukaan menuju badan sistem. Kemudian ada mekanisme katalis heterogen. Secara umum ada 6, yaitu pertama, difusi molekul reaktan ke permukaan katalis. Kedua, adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Yang ketiga, reaksi difusi reaktan pada permukaan katalis. Keempat, reaksi dalam lapisan adsorpsi. Kelima, desorpsi pada produk reaksi dari permukaan katalis. Dan yang keenam, abfusi pada produk keluar dari permukaan katalis. Mekanisme katalis heterogen ini yang pertama yaitu mekanisme reaksi tanpa molekul. Reaksi tanpa molekul yang dikatalisis oleh permukaan adalah reaksi di mana suatu molekul yang teradsorpsi mengalami dekomposisi pada suatu permukaannya. Terdapat rumusnya yaitu Kr dikali theta sama dengan Kr dikali alfa dikali P dibagi 1 ditambah alfa dikali P. Hukum laju pada reaksi tanpa molekul ini dapat ditulis dalam bentuk isoterm adsorpsi jika diasumsikan bahwa laju sebanding dengan luas permukaan cakupan. Mekanisme yang kedua yaitu mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Dalam mekanisme ini, dari reaksi yang dikatalisis dari permukaan, diusulkan bahwa reaksi tersebut terjadi melalui pertemuan antar molekul yang teradsorpsi di permukaannya. Hukum laju ini dapat dikembangkan dengan menggunakan isoterm untuk menghubungkan cakupan fraksional masing-masing spesies dengan tekanan parsialnya. Reaksinya yaitu A ditambah B menghasilkan P dan menghasilkan rumus V sama dengan Kr dikali dengan theta A kali dengan theta B. Langkahnya yaitu atom A dan B itu akan teradsorpsi ke permukaan katalis, lalu berdifusi melalui permukaan. Selanjutnya berinteraksi satu sama lain, kemudian sebuah molekulnya itu terbentuk dan terjadi desorpsi. Yang ketiga ada mekanisme Illy-Riedel. Dalam mekanisme ini, dari reaksi yang dikatalisis permukaan, diusulkan bahwa molekul fase gas ini bertabrakan dengan molekul lain yang sudah teradsorpsi di permukaan. Pada mekanisme ini terdapat rumus V yaitu V sama dengan Kr dikali Pb dikali Pa, atau bisa juga V sama dengan Kr dikali alfa dikali Pb dikali Pa dibagi dengan 1 tambah alfa dikali Pa. Berikut gambar mekanisme Langmuir, Hinshelwood, dan Illy-Riedel. Selanjutnya ada peranan katalis heterogen. Salah satu peranan katalis heterogen itu Al2O3. Itu sebagai katalis converter, gas buang pada kendaraan bermotor. Jenis katalis ini
merupakan alat yang digunakan sebagai kontrol emisi gas buang yang diletakkan setelah exhaust manifold pada sistem pembuangan kendaraan bermotor. Materi yang kedua yaitu proses pada elektroda. Elektroda adalah konduktor yang dimana aliran listrik keluar masuk, larutan, atau sarana lainnya pada instrumen listrik. Elektroda ini dibagi menjadi dua, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif, yang dimana elektroda positif itu reaksinya melepas elektron, sedangkan elektroda negatif reaksinya itu mendonorkan elektron. Kedua elektroda ini dapat dikoneksikan oleh sebuah medan listrik eksternal. Sisa elektron ini akan merambat dari elektroda negatif menuju elektroda positif. Contohnya dinamo dan baterai. Kemudian terdapat jenis-jenis elektroda. Ada dua, yaitu katoda dan anoda. Pada katoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu hodos yang berarti jalan. Katoda adalah elektroda dalam sel elektron kimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar dari reaksinya. Dalam elektrolisis, katoda merupakan elektroda yang bersifat negatif dan mengalami reaksi reduksi. Anoda adalah elektroda baik berupa logam maupun penghantaran listrik lainnya yang pada sel elektron kimia terpolarisasi jika arus listriknya mengalir ke dalamnya. Pada sel elektrolisis, anoda ini merupakan elektroda yang positif dan mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya ada proses elektroda. Yang pertama itu ada antar muka solusi elektroda. Elektroda yang bersentuhan dengan larutan elektrolit adalah hasil atom untuk mengeluarkan muatan kation dan meninggalkan muatan anion, atau sebagai hasil dari ion yang melekat pada permukaan. Keseimbangan reaksi dicapai dengan potensi karakteristik perbedaan antara elektroda dan solusinya. Muatan pada elektroda mempengaruhi komposisi solusi elektrolit sekitarnya karena energi itu baik untuk ion dengan muatan berlawanan dan klaster terdekat. Kecenderungan pada solusi elektroda ini dapat terganggu oleh gerakan termal dan berbagai model yang telah dikembangkan untuk menggambarkan hasil proses elektroda ini. Terdapat 3 model dalam pengaplikasian solusi hasil elektroda ini. Yang pertama model Helmholtz, kedua model Goy-Chapman, yang ketiga adalah model Debye-Huckel. Selanjutnya yang kedua ada kepadatan arus pada elektroda. Kepadatan arus adalah ukuran laju proses transfer elektron yang terjadi di elektroda. Arus adalah laju aliran muatan, jadi kerapatan arus itu 1 ampere mewakili aliran 10 elektron per detik per cm persegi. Pada persamaan Butler-Volmer didapatkan yaitu E aksen dikurangi E. Yang ketiga itu voltametri. Voltametri itu merupakan pengembangan metode dari polarisasi konsentrasi. Pengukuran yang dilakukannya adalah pengukuran arus sebagai fungsi potensial yang diberikan. Terdapat beberapa teknik dari voltametri elektroda ini. Yang pertama voltametri denyut, kedua voltametri luasan gelombang, ketiga voltametri pelarutan kembali, yang keempat voltametri siklik. Berikut instrumentasi voltametri. Kemudian yang keempat ada elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penguraian suatu elektrolit dengan arus listrik yang akan diubah menjadi energi kimia atau reaksi oksidasi reduksi melalui elektrodanya. Pada katoda ini mengalami reaksi reduksi. Ion positif dari larutan elektrolit akan tereduksi kecuali ion dari larutan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Dan yang tereduksi adalah air. Sedangkan pada anoda terjadi oksidasi. Jika elektroda tidak inert, maka akan teroksidasi. Berikut contoh soal dan pembahasan dari elektrolisis. Soalnya yaitu elektrolisis larutan CaCl2 dengan elektroda karbon. Di sini didapatkan persamaannya yaitu
Reaksinya itu CaCl2 menghasilkan Ca2+ ditambah 2Cl-. Didapatkan katoda, yaitu reaksi reduksi, yaitu air 2H2O plus 2E elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Katoda terjadi pada air karena ion positif dari larutan golongan 2A. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Penyebabnya karena elektroda C inert dan ion Cl- jadinya teroksidasi. Yang terakhir, proses elektroda yaitu sel galvani. Sel galvani atau sel volta adalah sel di mana reaksi kimia antara dua konduktor berbeda yang terhubung melalui larutan elektrolit dan jembatan garam sehingga menghasilkan energi listrik. Sel galvani ini didukung oleh reaksi reduksi, oksidasi spontan. Reaksi reduksi dan oksidasi yang spontan. Berikut cara kerja sel galvani. Cara kerja sel galvani ini cukup sederhana. Cara kerjanya itu melibatkan reaksi kimia yang membuat energi listrik tersedia sebagai hasil akhirnya. Selama reaksi redoks, sel galvani ini memanfaatkan transfer energi antara elektron untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel galvani ini memanfaatkan kemampuan untuk memisahkan aliran elektron dalam proses oksidasi reduksi, menyebabkan setengah reaksi itu menghubung masing-masing dengan kawat sehingga jalur dapat dibentuk aliran elektron melalui kawat tersebut. Aliran elektron itu pada dasarnya disebut arus. Nah, arusnya itu semacam dibuat mengalir melalui kawat untuk sirkuit dan memperoleh outputnya di perangkat apapun seperti televisi atau arloji. Sel galvani ini dapat dibuat dari dua logam. Kedua logam ini dapat membentuk anoda dan katoda, dan jika dibiarkan kontak satu sama lain, kombinasi ini memungkinkan terjadinya korosi galvanik logam yang lebih anodik. Sirkuit penghubung harus diperlukan untuk memungkinkan korosi ini terjadi. Berikut contoh soal dan pembahasan dari sel galvani. Soalnya itu, apabila suatu sel volta menggunakan logam Ag dan Zn, tentukan anoda, katoda, reaksi yang terjadi, notasi, dan potensial selnya. Diketahui potensial reduksi Ag dan Zn sebagai berikut. Potensial reduksi Ag sebesar 0,79 dan Zn sebesar min 0,78. Pembahasannya itu, anoda memiliki energi potensial lebih kecil dibandingkan katoda, maka Zn itu adalah anoda dan Ag itu adalah katoda. Reaksi sel tersebut yaitu pada anoda itu Zn, jadi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Pada katoda Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag. Reaksi selnya itu Zn ditambah Ag+ menghasilkan Zn2+ ditambah Ag. Notasi selnya itu Zn 2+ mutlak dan mutlak Ag+ Ag. Diketahui rumus dari energi potensial ini yaitu energi potensial katoda dikurangi energi potensial anoda, dan dimasukkan nilainya 0,79 V dikurang min 0,78 dan dihasilkan energi potensial selnya itu yaitu 1,57 V. Berikut pembabaran dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.